Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba bayo kusuwa. Laga lambe jawab salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha wajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Yang kami hormati pengurus TPA Musalla Al-Ikhlas Padang Leban, Nagari Tebing Tinggi Tapan, Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Republik Indonesia. Ya panjang sebuah bingung karena wak live malam gini supaya kau tahu bukan mau TPA Musalla Al-Ikhlas TPK di Indonesia kira. Oh di Provinsi Sumatera Barat, oh di Kabupaten Pesisir Selatan, oh di Kecamatan. Kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, bunda kandung, limpape rumah nan gadang, hiasan dalam kampung Sumarak dalam nagari. Kancok yang kami nyebut agang, kalau ada adu ibung-ibung bunda kandung, ada adu ada hiasan dalam kampung. Ada adu ada pula Sumarak dalam nagari. Dunia akan terasa hampa, dak indah dak dan tidak berbunga-bunga kalau ada dua ibu-ibu bunda kandung. Yo nih. Sedangkan Nabi Adam jadi surga kalau fasilitas cukup. Ya, emas, intan, permata, berlian, apapun fasilitas cukup, tapi seorang tidak dua, bunda kandung. Perempuan atau wanita untuk teman hidup tidak dua, maragang Nabi Adam dalam surga. Ya Allah, lagi lama kawan hidup ya. Hingga diciptakanlah Siti Hawa, baru surga itu indah dan berbunga-bunga. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau baik wanitanya, baiklah negara. Kalau rusak wanitanya, hancurlah negara. Kenapa demikian? Salah satu fungsi daripada kaum wanita dalam fikih munakahat, fikih tentang pernikahan, fikih tentang pembinaan rumah tangga. Salah satu fungsi wanita itu hadonah,
Apa itu hadanah? Sebagai pendidik di dalam rumah tangganya. Ya, dikatakan rumah tangga itu al-madrasatul ula, ya, sekolah yang paling awal, sekolah yang paling dasar. Ternyata kita lihat ya pendapat dari Profesor Dr. Hajah ya Azkia Darajat mengatakan ranah pendidikan itu ada 3 macam. Pertama rumah tangga, yang kedua lingkungan, yang ketiga sekolah. Ya, kalau rumah tangga itu baik binaan terhadap anak-anaknya, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Apalagi lingkungan mendukung, lingkungan yang baik. Ada adu di lingkungan tu orang berjudi, tidak adu orang maksiat, tidak adu istilahnya orang melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang mungkar. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang baik. Kemudian anak-anak tersebut ranah ketiga adalah sekolah. Ya. Nah, dari 3 ranah ini kata Profesor Dr. Hajah Azkia Darajat tersebut, yang paling lama anak itu adalah di dalam rumah tangganya. Makanya Anisa Idmadul Bilad, wanita itu tiang negara. Kalau elok wanita, elok negara. Berarti elok didikannya kepada anak-anaknya. Kalau ada elok wanita, ada elok negara ada. Kenapa demikian? Anak yang kita didik dalam rumah tangga kita, ibu dan bapak-bapak, akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Ibu harus merasa bangga sebagai tiang negara. Cuman bagi kami kaum laki-laki jangan bangga dulu, karena kami lebih hebat dari ibu. Nah, mana kami lebih hebat dari ibu? Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu ya perempuan, laki-laki itu pria itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Yang sampai anak buah lah meritah pemimpin. Nah, udah akan lupa jemaah nak kayu. Usau lagi na. Dia betul kayu banyak berjaya nak dibeli. Tak boleh berdosa awak. Ngecek lelaki itu hati-hati. Ngecek lelaki itu beristinah. Baca orang Bukit Tingkat beristinah. Elok-elok nak magang aja dak. Ya. Ketika Siti Khadijah yang meninggal dunia dak berani minta sorban Rasulullah dak. Sorban Rasulullah yang akan dijadikan kain kafan itu dak berani dak. Nah, ya. Malah Siti Khadijah itu memesankan kepada sahabat Nabi, tolong sampai pesan ambo kepada Rasulullah ya. Cik permohonan ambo ya, ketika mau mati nanti dikafankan dengan sorbannya Rasulullah. Begitu sahabat datang kepada Rasulullah menyampaikan pesan itu, menangis Rasulullah. Apa yang ditangisnya? You tinggi akhlak etika istri kepada Rasulullah. Padahalnya seumah sekamar dak bani ngecek ala suang dak. Kalau awak habis tak kali ini ke langit lagi ngawak wak kecek ngamulu. Kamu itu mano terletak etika. Yo, ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pembimbing atas kaum wanita. Nah, kan macalon wali negari lah. Uang tinu aja le lawayatan milih ngamu cocok dak ngan ayat tu. Macalon lagi uang tinu jadi kepala negara jadi ini begitu ya. Amo selagi berprinsip kepada Al-Quran, sepua pun calon pemimpin orang tinu, amo tak setuju. Kecuali inyo kelompok tinu sama tinu pilih lawan tinu pemimpin. Ya boh. Jika awak jatan pemimpin, sebab awak pemimpin dari awak pilihnya pemimpin ada sesuai dah. Nah, kemudian salawat dan salam buat Habibullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada malam yang ke-18 hari ini, ya. Ambo jadwal di musalla TPQ Al-Ikhlas kok ya. Malam pagi jadwal terakhir Masjid Utsman bin Affan, yaitu di simpang gerbang masuk Koton Now, Masjid Bagung. Nah, tuh. Jadi lengkaplah negari kita ya di 2 kecamatan Basaba Tapan dengan Rahul Tapan. Tiap negari ada punya masjid. Sebelumnya masjid negari Koton Now itu masjid lalu alhamdulillah ini ada masjid. Waktu gabung dulu kan fisabilillah negeri Tapan Al Arafah. Jadi kalau ingin menonton video-video Ombo ceramah Ramadan, tontonlah di di Facebook Storage STURIDGE. Kemudian ada beberapa video yang berkualitas dari penampilan kami selama Ramadan itu kami posting atau kami upload ke YouTube ya. YouTube kami dengan channel @liswadi @5 atau dicari saja di YouTube tuh tulisan kecil list spasi wadi, enter cari. Nah,
Keluar nama ambo tu ada tulisan hitam subscribe, baca tolong subscribe cek. Buka kan foto profil tu punya video tonton ceramah khutbah. Adu dalam tu. Ya John. Ambo cok mau kirim ke grup tebing tinggi tapi tak ada open ni. Batung kalau dikit subscribe. Tu. Ya. Dah ada subscribe dah. Kalau subscribe lah lebih 5 tu masuk dolar ke ambo kalau dapat ke bersama tu. Di pada ada dapat sama sekali enggak banyak tu. Dapat sebab kan gua. Tu. Mari tu. Kalau enggak remeh aja. Malam mak lah komen ke ambo dah racak bunyi. Nah. Baik, malam ini awak bicarakan sedikit tentang zakat. Ya. Apa itu zakat? Zakat berasal dari kata zaki. Zakiyah atau zakiyatan. Atau disebut juga dengan zakat. Artinya suci. Secara bahasa, secara harfiah, arti zakat itu suci, bersih, ya. Jadi diharapkan orang-orang itu berzakat, dengan selalu ia berzakat, ya, akan mensucikan dirinya dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat ceke, sifat pilit. Nah, ya. Membersihkan dirinya dan membersihkan harta yang tinggal. Itu zakat, itu maknanya. Kemudian di dalam fikih sunnah karangan Said Sabiq disebutkan zakat adalah sesuatu sebutan, suatu sebutan atau nama dari hak Allah yang wajib dikeluarkan, ya, kepada orang fakir dan miskin. Sesuatu nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah atau nama, ya, dari hak Allah yang wajib dikeluarkan, ya, kepada fakir dan miskin. Menurut ketentuan syariat, ya, zakat itu diartikan dengan ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i tentang nisab harta yang kita miliki sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang ambo hormati, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya patuhlah wak dengan sama-sama uangnya patuh atas perintah Allah. Jangan kelak uang patuh bagerup bakalompok berjemaah uang patuh atas melaksanakan perintah Allah. Awak seseorang tak meci ya seseorang. Ganjil je kita sendirian tidak mau patuh sama sekali. Artinya apa? Artinya kita tidak satu jemaah, ya. Tidak satu kelompok dengan orang-orang yang patuh atas perintah Allah. Sedikitnya ada 20 ayat yang selalu beriringan. Perintah Allah menyuruh mendirikan sholat, membayarkan atau menunaikan zakat. Sebanyak-banyaknya 80 ayat Allah memerintah orang-orang beriman untuk mendirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Maka berdasarkan ayat itu rukun Islam yang ketiga itu membayar zakat karenanya setelah sholat. Sholat, ya, itu adalah hubungan vertikal kita dengan Allah. Hubungan vertikal, hubungan langsung kita naik, ya, langsung kepada Allah. Ya, sementara zakat merupakan hubungan horizontal, ya, dengan sesama manusia. Zakat itu adalah hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Tu'khazu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil, dipungut, ya, dibayarkan oleh orang-orang yang kaya, ya, diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian diserahkan, diberikan kepada fakir dan miskin. Makanya sebelum surah At-Taubah ayat 60 turun tentang asnaf, ya, 8 mustahik yang berhak menerima zakat itu, sebelum ayat itu turun cuman 2 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Apa itu fakir? Orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tempat tinggalnya ada di bawah jembatan, ada di bawah tebing, ada di bawah kolong-kolong jalan, ya. Kemudian dia berusaha dan mencari, ya, sekedar apa yang dapat ia makan. Tidak mempunyai
lapangan tetap atau pekerjaan tetap. Sedangkan miskin, orang tersebut sudah mempunyai tempat tinggal dan sudah mempunyai pekerjaan atau tempat usaha, akan tetapi ya dari usaha yang ia laksanakan itu tidak dapat menutup kebutuhan pokoknya. Taragak lak minak beli ngapel, taragak lak minak beli limau pasal ke sipang nak, taragak nak beli nama buah boleh yang nah, hah? Buah boleh nak, cik, kelekeng. Lego mu nak beli cuma ada dape ada. Kenapa tidak dape? Untuk pembeli nasi lah penamu kalau itu dia beli. Jadi orang miskin itu ya orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi tidak menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sholat tarawih yang kami hormati ya. Maka justru dengan itu ya menanda orang tersebut sempurna sholatnya, bagus sholatnya, mantap sholatnya. Apabila hartanya sampai nisab maka ia segera keluarkan zakat. Lah jangan nyoba balik-balik ke Mekah ni hajin ke Madinah, baik haji ataupun umrah, sholatnya rutin, puasanya hebat, luar biasa hebatnya. Tetapi ingat, kalau di sisi rumahnya, di samping rumahnya aduh uang tak makan, berarti sholatnya belum sempurna. Karena pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ya ngecek ke Tuhan, ya Allah, amulah semiyang ya Allah. Ya Allah, amulah pusu ya Allah. Ya Allah, amulah bersedekah, lah berwakaf. Dari ibadah yang sudah saya laksanakan ya Allah, mana yang paling engkau suka ya Allah? Mana yang paling engkau cintai ya Allah? Maka Allah menjawab, ya Musa, kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, dan kamu sudah bersedekah atau berzakat. Sholatmu bagus, sholatmu baik. Perlu kamu ketahui sholat itu adalah untuk dirimu sendiri Musa, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasamu bagus ya, luar biasa puasamu Nabi Musa. Ya Musa coba ya, tapi puasa itu untuk dirimu sendiri sebagai pengekang, menahan nafsu, sebagai pengendali nafsu, penunduk nafsu. Kemudian sedekah, zakatmu luar biasa. Di antara amal-amal ibadah yang telah engkau kerjakan ya Musa, kata Allah, yang paling saya cintai adalah sedekah dan zakatmu, kata Allah. Kenapa demikian? Karena sedekah dengan zakat itu memberi kebaikan. Karena sedekah dan zakat itu memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Sama kini ka kuadu nemu bersedekah kini ka sirup merjan yo gak semoto seorang. Awak sedang butuh ketika minum atau tak kena. Onde mao alhamdulillah tutuang ni is kata di kamu bersedekah apa ka. Kalau mau apa? Sirup merjan. Nyoba manfaat orang. Ya. Itu yang penting ya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan ya. Kemudian dengan apa yang kita rasakan membuatkan kita tidak mempunyai kepedulian atau solidaritas terhadap saudara kita, iman kita belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, atau tidak beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lemak dewak ketujung dewang. Nama ke? Awak mendapat dua lain jangan sampai kehilangan. Itu dalam batu adat yang itu tujuan. Kelak raja pepetat tiada pria lah. Oleh selik lidah lah. Aman dong. Nah semen tu biar berganti yang nganyo tu biasa sudah tak derau sudah. Nah dong. Oh, kita menolong tu ibu disuruh oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Wallahu fi aunil abdi, maka na abdu fi aunil akhihi. Itu di hari kiamat nanti di padang mahsyar ya. Di mana terik matahari cukup panas ya, sejengkal dari kepala mengelegak ya,
rasanya benak kepala kita, ya. Di situ akan datang pertolongan Allah kepada kita. Sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, wallahu fi aunil abdi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba. Wallahu fi aunil abdi. Hamba, ya. Makana abduhu fi aunil akhi. Selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Tapi lemu awak kada berhitung dah. Awak payah-payah bosau, payah-payah macam ni. Kenapa degih ke uang? Cina ada tu lagi kira orang. Datang orang, Assalamualaikum. Teh, minta sedekah teh. Waalaikumsalam nama ya. Ambil balik. Aduh ada minta sedekah. Nonton. Maaf long. Orang tu salah ada. Dah dapat je kena maaf. Itu ya ada kena yana. Orang jauh-jauh datang dari Periaman bagai datang tu. Mau lihat uang jauh-jauh, ya datang, awak datang lemak ni. Padahal di rumah awak bakeramik, di rumah awak batikek, auto bakilek, maaf bu bagai cek. Sebenarnya Allah sayang ke awak, didata awak meritung datang ke rumah awak untuk meminta sedekah supaya awak dapat pahala kebaikannya. Tetapi pintu hati tertutup dengan kebakhilan dan kikir abausi ya. Mau lu ki, mau lu ya. Meritung lagi kira awak. Awak harus sayang pada diri. Jangan sayang pada badan. Lah sayang pada badan yo, lah kalau fasilitas lekek ke badan, ko kecung neraca, ko parfum ne goma, ko kasai betul-betul pula. Namu lagi mih belkek ke badan kalau. Badan jadi tanah di kuburan untuk laat. Sayang ke diri. Apa sayang ke diri? Lakukan ibadah yang diperintahkan Allah untuk menyelamatkan awak terbebas dari azab kubur, terbebas dari azab padang mahsyar, terbebas dari azab siratal mustaqim, dan terbebas dari azab neraka. Dunia akan dalam mudah. Semua hidung ditepuh ngap coba. Kalau ada ditepuh ngap hidung kelak innalillahi wa inna ilaihi raji'un balik kalian. Wala yu'akhirullahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tidak menangguhkan, tidak menunda kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Apalah tiba waktu mati. Cuman sayang awak waktu itu dari kita Tuhan. Boleh kita tahu adalah waktu ya Tuhan. John di Tuhan lah. Kapan mati umur 65. Sebelum umur 65 John lepoh beramal coba ibadah dia kerja. Poma aku payah diusung kerja ya kena mati persiapan itu nak banyak. Kau itu. Cuma Allah lagi tahu enggak? Ya bilu mati atau kapan mati? Di mana labu mati? Kemudian aku penyebab mati rahasia Allah supaya beriman dengan Al-Qur'an kah? Beriman tak awak dengan kata-kata Allah, dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah. Awak disuruh berbaik-baik, awak disuruh beribadah. Kamu itu dilarang untuk berbuat yang tidak baik. Laksanakan tak? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya ini beriman kepada yang gaib. Mati itu masuk hal gaib. Bilu mati gaib. Penyebab mati gaib. Kemudian di mana tempat mati gaib laga luar. Beriman tak awak itu. Kok beriman siapkanlah diri awak dengan ibadah. Ya bebo. Baik. Minum kelom. Kalau mau ceramah lah dia ada gua awasal kali kemarin. Nanti angga ceramah sampai sudah. Daripada oka dah pakai sudah tapi bukti ada kita. Aduh itu. Nah, perintah menunaikan zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhir wa tuzakkihim biha wa shadal yang nyambung balik. Terima kasih like-nya. Aduh tanduknya. Sekali-sekali lagi bintang ya. Bintang kita butuh bintang. Nah, khus min amlihim. Ya. Iko ayat ke waktu turun waktu Nabi awal-awal di Madinah ketika perintah zakat mulanya. Ambillah ya Muhammad. Pungutlah ya Muhammad min amwalihim dari harta mereka. Ambillah ya Muhammad, pungutlah ya Muhammad dari harta mereka. Siapa itu mereka? Pemahamannya adalah orang kaya, orang yang mempunyai sampai nisabnya. Kenapa perintahnya diambil waktu itu? Karena waktu itu keimanan orang masih labil.
lum tinggi iman lum kuat lum mata mi iman disuruh mi zakat ndak karena nyo sangat hubul amwal, karena nyo sangat cinta terhadap hartonyo, nyo ndak harto ada dia ke uang ndak, nyo payah macari, dak siang dak malam nyo macari dak pagi dak sore, la dapat kok bagi ke uang wan dak. Kalau mak jo nabi nyampai, bagi zakat, dan nak apungut, bahkan di masa Rasulullah dulu atau di masa Abu Bakar, orang nak berzakat tuan sampai nak dipanggau mah, itu tiang zakat tuan, ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ambillah pungutlah zakat, ya, dari harta mereka. Maksudnya oranglah sampai nisab hartuan, yang dipandang oranglah mampu, ya. Karena kenapa perintahnya ambillah pungutlah, ya. Karena waktu itu keimanan orang masih labil. Kalau zamanlah maju, ya, kemudian saat kini keimanan awak lah mantap, jangan sampai orang datang ambil zakat rumah awak. Lebih baiknya kita ikhlas, kita rela menjadi orang yang dermawan. Kita berzakat kita sendiri yang ngata hitung yang lebih afdal, yang lebih elok berhitung, ya. Apa guna zakat diambil tadi? Ya, tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat. Ya. Sebab zakat itu artinya suci. Zakat itu artinya bersih. Mensucikan diri awak dari kikir, dari bakhil, ya. Kemudian membersihkan harta yang tinggal. Harta yang tinggal yang wajib zakat ke bunga, harta yang didapatkan dengan mata pencarian yang baik dan halal, yang halal dan baik. Ya ayuhan nasu inna, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makan dan minumlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, itu menjadi usaha. Ternyata usaha dengan halal awak lakukan, usaha dengan baik awak lakukan. Ternyata di dalam pendapatan, di dalam hasil usaha kau tadi, ternyata ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Jadi itu zakat, ya, ibu dan bapak-bapak. Untuk mensucikan, ya, dan membersihkan. Kemudian zakat itu juga dimaknai dari suci tadi, tumbuh, subur, berkembang. Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berzakat tidak membuat hartanya kurang. Hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang dengan subur. Membuat orang itu menjadi kayu, ya. Itu kira-kira. Kenapa? Karena setangkai menumbuhkan 7 butir. 7 butir perumpamaannya menumbuhkan 100 butir. 100 butir akan menumbuhkan 1000 butir. Seperti itu Allah melipat gandakan uang-uang hati yang dermawan untuk mengeluarkan, mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan, mezakatkan hartanya di jalan Allah. Ya. Lah kita keluar zakat, tentu ada uang nerima. Pas kita lah keluar zakat diterima oleh orang kafir mustahik zakat. Ya, apa kewajiban mustahik zakat itu orang nemo zakat tadi? Jangan kalau mak aja nemo. Ya, di doa orang yang bazakat wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Berdoalah untuk mereka, hoi orang yang menerima zakat, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadikan tentraman batin oleh mereka. Ya Allah, Pak Haji, Pak Haji Rafli, zakat kemo doa, ayo sehat punya ya Allah, mudahkanlah rezeki ya Allah, jadi kalau usaha berkembang, subur ya Allah, betul doa, bertambah kayu aku ya Allah, betul doa, ya, doa Sarawak supaya tahun yang akan datang bisa yang berzakat, ikan dak orang lah kayu, doa dak berhitung dak, ya Allah, miskin orang tu ya Allah nak nginyau ni beset, tu doa. Miskinnya jadi, ya kan? Dak do berzakat ni ana mau nak temo. Maka doa yang elok-elok. Ya, ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita wa ja'alaka tahura. Zakat uang, mau zakat ke kamu. Udah, terima kasih banyak. Namun kecewa, semoga Allah menggantikan apa yang kamu berikan. Semoga Allah memberkahi harta yang tinggal. Semoga Allah menjadikan kamu suci dan bersih. Hitung doa dia jawab ya Rasulullah. Ikat dak dapat kepiang zakat 1 juta. Dak terima kasih dak dalam berdoa melenggang je baik ke pasar beli baju ngayu. Dak sesuai dak jawab. Wan sesuai betul. Harus didoa orang tuh.
Nah, tuh, suai gua. Nah, tuh. Lah, kemudian awak punya harta banyak, awak ndak berzakat dak. Ya, dan ndak awak bersedekah dak. Awak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 30p. Kalau dicari ayat 30p, lana dari awal basuh ayat tidak ayat kaya 30p ayat akan diambil dari tengah ayat sampai ayat 35. Apa keceknya? Wallazina yaknizunal zahaba wal fidata wala yumtiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, orang-orang yang menyimpan kekayaan harta setara dengan emas dan perak, tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, ya, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Apa azab ibu-ibu, bapak-bapak, di hari kiamat nanti hartanya dipanas dalam neraka jahanam. Kemudian dengan panasnya harta itu disetrikakan ke kenia, mengelegak utak benak neh. Kemudian disetrikakan pada punggung belakang, disetrikakan pada pinggang, disetrikakan pada perut. Apa yang terjadi? Minta tolong. Oh Tuhan tolong, kecil sipul. Ada nonton kamu nggak ada? Kawan lah viral gila $5. Kamu lum gua. Itu nggak. Kamu ceramah aja isi ya. Waktu lawak-lawak. Dunia kini kan banyak yang suku ke lawak daripada pengajian gitu lagi giro. Ya. Selingan. Supaya repres ya. Ya bebo. Kalau ada ndak nanti berzakat harta ala sampai nisab, nanti harta waktu dipanih dalam api neraka jahanam. Begitu panas mengelegak listrika ke keniang, listrika ke punggung, ke pinggang, ke perut. Dalam ayat lain kami bacakan harta itu begitu panasnya nanti dikalungkan pada leher. Kemudian dikatakan kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, apa keceknya? Rasulullah, itulah hasil simpananmu selama ini. Rasalah hasil simpananmu. Ketika kena azab tuh. Persoalan kini persoalan buya, persoalan kami mau nak zakat wenenga ceramah buya tadi ngah, you takut kami diazab menerko kan peman cara kan itu tuh. Caranya kita lihat ya. Nisabnya kita lihat ya, emas itu tidak wajib dizakatkan kalau tidak mencapai 20 dinar atau dirham ya, atau perak tidak wajib dizakatkan kalau sebelum mencapai 200 dirham. Nah, awak ambil nisab zakat mie, sebab nisab zakat mie ika menjadi sentral, menjadi pusat sebagai nisbah oleh nisab zakat mal lainnya. Ini merujuk ke nisab mie itu. Tidak wajib dizakatkan emas sebelum mencapai jumlah 20 dinar dalam hadis. 20 dinar koi ibu dan bapak-bapak dalam buku hukum zakat ya kontemporer karangan daripada Yusuf Al-Qardawi. Dua kali Al-Quran, dua kali Quran kata bahan hukum tu ya. Disebutkan punya ada 20 dinar itu. 20 dinar itu adalah 85 gram emas. Tahu dinar bu? Dan dinar mudik kada. Dinar mudik kan tukang beli koping nih. Kenapa yang sembiang lah pekan dan palung ini dulu tak kesalahan nih. Tak sakit tepo tolong ditinjau semua gitu. Tolong. Mana terang luang? Yuk, lah, putih, nisab pakai putih lah. Yang masuk itu sawan. Lah. Sebanyak 85 gram emas. 1 gram berapa sekarang? Sejuta 300. Berarti sekitar 90 juta. Kalau 85. Kamu itu lagi kira nah. Ini
awak orang tapan melimih kada geram itu ngan awak dak mie. Bapu mie kamu belian ninjau nak pisang. Kami sayang kada pisang kami beli 5 mie. Oh deh oi, banyak tapi yang boleh. Kami sengami jo, kami gak jauh jarak. Aduh gue ditunggu guys. Kami kan ngatap tolong, itu nah. 2,5 gram 1 emas. 85 gram emas dibagi 2,5 gram berarti 30 pek mie. Aduh dah awak mempunyai mie 30 pek mie. Berjalan 1 tahun haulnya. Yo wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tak dikeluar 2,5% itu bukan awak punya hak daging. Itu hak orang lain. Itu gelak yang mengosok keniang awak. Atau itu gelak yang dikaluang kemeri. Harta itulah nanti yang disetrikakan pada punggung, leher dan lambung gitu. Amak kuih lah. Tuh kami lah kami sampaikan. Tuh kami hartoyu sampai banyak tidak. Nah lah banyak lah. Ika khusus mie dia bangun. Ya. Wajib dikeluarkan 2,5% atau seper pek puluh. Ya. Ibu kanding lah 30 pek mie kali baku mie sekian harga nek baging pek puluh atau ibu kanding harga 30 pek mie itu dengan 2,5% hasilnya semua. Itu dah awak lagi. Nah, jadi keunggulan nisab emas masing-masing daerah sesuai harga emas setempat, masing-masing wilayah, masing-masing negara sesuai dengan harga emas setempat. Ingat, nisab zakat mal yang lainnya ya itu dinisbahkan, digantungkan ya pada nisab emas. Apa? Nisab zakat uang. Samu kami nisab zakat perniagaan, perdagangan kami payah. Zakat profesi, nah kami payah. Zakat tambang, pertambangan, perbankan kami payah. Kalau awak lah mempunyai kepeng atau kekayaan harta, kamu betul ya setara dengan harga 34 emas, ibu dan bapak-bapak wajib dikeluarkan 2,5%. Semua pegawai, gaji pegawai itu gajinya gaji tetap. Ya kalau gaji getah itu getah ada turun, kadang naik kadang stabil. Kadang harga misalnya harga kopi, kadang turun kadang naik. Harga gambe kadang turun kadang naik. Harga ladu kadang turun kadang naik. Kadang stabil dan naik. Tapi kalau gaji pegawai itu di awal tahun lah bisa ditetapkan zakatnya. Kenapa bisa ditetapkan zakatnya? Karena gajinya stabil. Gaji pegawai tidak pernah turun. Bahkan gaji pegawai itu naik ke naik dia kerja. Contoh, seorang pegawai bergaji 8 juta 1 bulan yang ia terima. 8 juta kali 10, 80 juta. Tambah 16, karena 8 juta itu kali 2 tadi. Karena 12 bulan dalam setahun. Berarti 92 juta. Kemudian 92 juta itu gaji pegawai 1 tahun. Ya, dibagi atau dikali 2,5%. Baku hasilnya. Dari hasil dikali 2,5% tadi dibagi 12. Artinya hasil bagi 12 itu hitung dipotong atau dibagi tiap bulan. Bisa dibuat itu bisa karena gajinya tetap. Zakat perdagangan betul tunggu. Zakat perdagangan itu yang kita zakat itu harta awak. Awak beli barang banyak-banyak, awak masuk dalam lepau awak misal. Kemudian hasil jual beli itu satukan hasil jual beli dikalkulasikan barang yang awak beli punya ala galuh. Aku ada sanisab mie atau lebih. Kalau aduh tolong keluar zakat ada 1,5%. Ladang sawit mau ditunggu. Ya, dikalingkan ladang sawit. Kalau ladang sawit itu diambil nanti ya nisab daripada zakat tanaman, nisab daripada tanam-tanaman padi, kurma, anggur atau gandum itu lebih gedang. Ya, lebih baik diambilkan nisab daripada emas. Apa itu? Keluarkan 2,5%. Wa atu hakau yauma hasadi. Ketika hari panen, ya. Tapi kalau kita nak ngaluar setiap panen, ingin ngaluar 1 kali dalam setahun, ya, untuk menyamakan dengan nisab 34 emas, ya. Coba dikalkulasi. Sekali 15 lagi gua nimbang, papua pek sawit, catat. Pek sawit.
Pemunyo dari Ramadan kini sampai masuk Ramadan itu cubu di total berapa puluh juta dapat. Kalau setara dengan nisab emas lah wajib awak ngeluar 2,5%. Mau itu pula awak nambah sawah bagus kah? Sawah luwe-luwe bagus kah? Tapi sayang ada sawah kami wah ada. Sawah ni kuyang ada ugo dikit. Tadi awak kan bagi. Tu. Ya. Istilahnya nak kecil ini tu bagele nak gedang belega ada ugo dikit. Tu. Apa mah pula zakat tanam-tanaman itu tidak wajib dizakatkan hasil dari tanam-tanaman yang bisa disimpan yang menjadi makanan pokok kalau belum mencapai 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Satu wasaknya adalah 60 sak atau 60 suke. 60 suke kali 5 300 suke. 300 suke dikali 2,5% nilainya 750 kilo. Hasil panen awak lah mencapai 750 kilo berarti satu nisab. Tolong keluar zakat 10%. Kalau bagus ke 10% kan? Karena apa demikian? Karena di tebik petang hari itu di benar-benar tebik petang hari lah masuk ke sawah, ya. Tapi kalau awak punya pompa air, pakai kincir air, pakai dap awak payah memasukkan airnya, itu pun dikeluar zakatnya. Punya keluar zakat 5%. Tapi kalau mudah pengairannya, itu zakatnya dikeluar 10%. We ulama awak, orang Tapan, menyamakan 750 kg itu dengan 600 kulak padi. Kenapa berzakat nisab itu 60 kulak? Karena 10% dari nama atau 30 kulak berzakat dengan satu nisab. Karena itu merupakan 5% dari 600. Itu. Pemah kami dari zakat nih ya. Betul. Tapi bandingkan 7 waktu bayi upah, uang upah tinggal 5 waktu ini. Pemacaroan ya. Kalau sio atau berarti awak melakukannya secara kolektif tuh. Artinya berserikat awak tuh. Bangundiang dulu tuh. Ya, atau punya dengan kamu tuh. Boleh gua awak mai zakat ya. Setelah dikeluarkan sio kalau masih tetap masih tetap nisabnya, pendapatannya. Nah jelek ini tu punya awak sawah katu ni jelek awak kaji awak dulu, ya. Dapat pada dia tu dikeluar gini begitu. Pemami zakat berdaknya lah kurang dia tu ya. Bayi zakatnya. Kenapa demikian? Karena hasil sawah awak tu 7 kulak. 7 kulak berarti 10% dari 7 kulak punya. Itu harus dibayi. Kalau upah uang tu, ya, upah uang atau upah lain atau pemanya, pading tu awak punya mana? Awak mai ke orang tu karena awak minta tolong ke orang makanya awak bayi upah. Tu. Dan kotor tak tempatan bersih tu. Wa atu hakau yang masadi. Keluarkan zakatnya ke Allah, haknya ke Allah. Waktu manen hasil dari sawah tu Kalau memang sawah tu punya awak tak punya berserikatan tak. Kalau ada istilahnya munasakah atau muzaraah kerjasama di bidang pertanian tu. Kalau ada itu punya awak waktu itu. Lalu, dikit lagi zakat fitrah. Terus tolong, zakat fitrah wajib awak keluar. Arti fitrah dulu. Ya, pertama arti fitrah itu babuku, artinya berbuka dari Ramadan. Arti fitrah yang kedua itu adalah ciptaan Allah. Jadi mengeluarkan harta secara individu, ya, disebabkan berbuka dari Ramadan untuk mensucikan ciptaan Allah, diri awak ciptaan Allah. Itu zakat fitrah. Masa wajibnya zakat fitrah itu adalah di akhir Ramadan. Ulama berbeda pendapat, terjadi khilafiyah kapan wajibnya. Akhirnya mai zakat fitrah. Pendapat ulama mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i itu ya. Kita melihat ya, dan imam-imam yang lain kelompok yang pertama ngecek batai wajib zakat fitrah itu terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kemudian ada pula ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain mengatakan batas wajib zakat fitrah itu dibayar, ya, itu adalah terbitnya fajar tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar. Lahi la senung tung malam tung mengengeak lahi tadu anak sehat. Apakah wajib fitrah atau tidak? Kalau ngambil pendapat pertama, tak wajib fitrah dak. Kalau ngambil pendapat yang kedua, bayi fitrah.
Zakat fitrah tu zakat diri. Muhnyo bayi, muhnyo anak-anak, muhnyo remaja, muhnyo pemuda, muhnyo bapak-bapak, muhnyo induk-induk, muh latu ogoh, muh latu bangka. Jatan, tinu, asalnya hidup di bulan Ramadan tu wajib dibayi fitrahnya. Muh budak, muh hamba sahaya, muh pembantu, asal Islam agamonyo wajib dibayi fitrah. Kalau nak dibayi menangguang lah kamu gawe dosa. Tu kira. Ya, kalau awaknya zakat fitrah mau gede keceritoan ini. Kalau memang ndak adu, ya, itu istisna pengecualian. Barangkali adu pengampunan. Kalau awak ndak adu itu gunanya uang ndak adu itu masuk ke dalam mustahik zakat. Kalau lah cukup lah nyuma iya pula. Mau tinggal kotor nah lu adu uang awak kotor nah batanyo kambon Pema kami nak zakat biar kami 7 orang semua. Nah di zakat bertiga bisa. Layu agi jadi 3 nepek kama Allah je tahu kalau itu ekonomi awak, kalau itu keadaannya. Sebab apa? Islam itu ya wajib diamalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau di luar kemampuan, jangan cuba ngamal-ngamal. Ambo je kini kamu lewat nak naik jin ke Mekah kah? Kemampuan mulu dua. Jadi tak wajibnya dah. Jadi masalah zakat, masalah naik haji ke Mekah itu disyaratkan dengan kemampuan. Kalau ada mampu ngasbah dulu. Betul. Ya. Jadi masalah zakat fitrah tadi itu wajib kita tunaikan, diberi kepada fakir dan miskin supaya mereka gembira hatinya, senang hatinya, bahagia hatinya ketika Idul Fitri. Jangan sampai dak adu kelak orang fakir dan miskin dengan ngayu Idul Fitri ndak makan. Untuk mengembirakan itu lah, pokoknya dikeluarkan. Amo jele-jele aja, mau pikir nama lagi. Yang dikeluarkan menurutkan hadis Nabi zakat fitrah itu 1 sak. 1 sak atau 1 suke. 1 sak 1 suke itu pekmut. Pekmut itu sama dengan 3/3 liter. Atau 2,5 kilogram. Hitungnya yang dikeluarkan. Kalau awak tak banyak macam, ada yang ngecek 8 tekong, ada yang ngecek 10 tekong, ada yang ngecek 12 tekong, kecek uang 12 tekong, sah tak fitrah kamu kan? Apa sebab dasar? 8 tekong menurut sah, 10 tekong menurut sah, kami 12 tekong. Alasan kamu kan apa? Guru kami ngajar jumlah bulan dalam 1 tahun 12 bulan, mau 12 tekong kami ngeluar sesek, nih. Ada ngabo, biar mau melayani orang tu. Syariat yang diturun. Nah, ada pertanyaan. Ayo mau kurang apa cara kan? Masalah zakat tadi zakat pokok pribadi jadi kan? Ya. 10% penuh diairi dengan air sempurna. Ya. Irigasi. Kalau tibu di jagung rumah kira-kira saja dia makan pokok dah. Bukan karena rumah kita bayarnya. Jagung itu kalau awak tetap lah. Kalau awak tetap terus rutin ladang jagung itu dinisbatkan ke zakat profesi. Nisabnya zakat mie. Nah, itu. Kalau zakat mie itu ya itu kan 30 mie tadi naik. Sebanyak 85 juta rupiah. Kira-kiranya 3 kali beladang jagung dapat tak sebanyak 38 apa tu 38,5 juta tu. 85 juta kira-kira. 90 payah masuk kan? Ini kini kawak ingin bersih-bersih je, Bu. Apa ingin bersih? Sebelum zakat kadi tetap nisab awe nabing. Sebelum nisab itu apa? Nisab itu batas takaran atau ukuran ya, jumlah dari harta kita ya, standarnya yang sudah mewajibkan berzakat, betul. Itu standar tuh. Itu ini. Kalau di masa Nabi dulu sebelum ditetapkan nisab atau uang miskin nak berzakat boleh gua. Uang kurang miskin nak berzakat boleh gua. Uang kaya ayu kali ya. Ada yang mau teh ada. Cuman zakatnya seikhlas salah berpundaknya lagi aja. Atung dulu masa Nabi ya. Maka setelah turunlah ayat itu tadi ya. Lewat baca di atas tadi ayat Taubah ayat 3, Taubah ayat 13, Taubah ayat 160 mesti zakat tu ya. Makanya ditetapkanlah ya. Kalau harta tak sampai 20 dinar sama dengan 85 gram emas, tidak sampai 30 pek mie cerawak di tapan, tidak wajib dikeluarkan zakat. Sungguh pun tidak wajib kalau awak nak ngeluar go tak ada larangan ada pula. Tu. Ya, terus tak long. Apa itu apa? Jagung ya. Apa boleh dihitung? Disebabkan apa atau dipindahkan dan disambungkan dengan padi.
Kalau ngapadinyo itu tadi, ya asalnya beda, furuknya beda. Asal itu adalah jenis makanannya berbeda. Yang dizakatkan zakat tanaman itu makanan pokok, ya makanan pokok itu yang dizakat itu makanan pokok tunian. Contoh pading-pading tunian dizakat tuh. Dapat disimpan, dapat tahan lama, ke itu. Nah, akan tetapi baik ladang ladu, ladang jagung, ladang lemu lagi. Ladang keramujo, cekeh. Itu jagung ada wajib dizakat dak neh. Tapi hasilnya tuh, hasil tadi makanya painya zakat profesi, zakat penghasilan. Orang pegawai itu buat, pegawai wajib zakat dan hasilnya kerja jadi pegawai itu maka wajib di zakat. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu. Ada satu. Ada ya. Diatur tuh. Tiap bulan dipotong. Di tiap bulan dipotong. Walaupun orang dapat pensiun. Walaupun lah pensiun. Potong. PPH itu kan pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu tuh negara. Kemudian kalau ini pajak profesi itu, kalau pajak profesi itu pajak belum disebut. Zakat profesi itu yang langsung memotongnya itu Basnas. Basnas itu kerjasama dengan Pemda. Di Pemda itu data-data ibung-ibung yang di Pemda itu lah adu lah kalau di Basnas. Itulah dipotongkan. Jadi walaupun kini itu awak ada UPZ nama unit pengumpulan zakat awak dibentuk ya bawah Basnas lah posisi lagi di kampung-kampung awak. Cuman kalau awak ingin berzakat juga dengan hasil tanaman awak tadi silakan. Cari jual sepuh yang fakir, sepuh yang miskin lagi jual sudah tidak masalah dah. Alah. Lawan, buat aja Nó nằm bên cạnh nhau, sao nó gọi được kẹt theo, ta chỉ được ta, Ya, cái du suka được ta của bạn này, ya. cái kacang thủ vua không suka được ta, Betul. cái ini là thủ cái bagi kacang thủ vua. Yang namanya nisab zakat itu kalau masih tetap sampai nisabnya hitungan tahun kini ke tahun esok. Tahun kini lawat keluar. Tibu tahun esok masih sampai jadi ngejar tahun yang akan datang tetap dikeluar. Karena apa? Karena orang fakir dan miskin itu butuh makan. Itu lagi kirone. Kita tuan ini seperti itu. Bahkan kita itu bukan satu kali nisab punya harta itu. Kalau ceramah, Bu, Banja Bukit Kuduang tuh pondok tuang kayu banyak nih, Bu. Dan dikit kami dan Bu. Itu. Itu minta terima kasih dengan penjelasan apa yang telah kita sampaikan itu. Itu. Sebabnya memang butuh kalau nyulah beriman itu, Bu, ya, nyu ingin harta kamu menyelamatkan nyu. Dak ingin nyu disisau dengan harta kada. Itu. Jadi dengan kesadaran nyu tuh, ya, itu ndak sekali nisab dan itu bahkan balipek kali nisab keluar. Tetap dikeluar 2,5% dari jumlah harta kita yang sampai nisab. Apa contoh? Aduh 50 juta kekayaan awak. 50 juta dari 2,5% banyak. Itu yang harus dikeluarkan. Ya tuh nisuk tapi yang tunggu sesuatu. Iyo, hanya masih sampai nisabnya. Kurang dong. Yo, kurang dong. Tuh. Ini kan banyak. Ya kurang dah. Hitungannya dasarnya harta yang sampai nisab. Tersimpan selama setahun. Simpan selama setahun menurut Imam Syafi'i. Ini tidak kurang dah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah di awal tahun sampai, di tengah tahun nanti berkurang, di akhir tahun sampai maka wajib dikeluarkan kalau Imam Abu Hanifah. Lah, Ibu King. Dalam tanya itu zakatnya aku boleh dikeluarkan untuk keluarga, misalnya anak atau saudara, tapi tidak serumah dah. Ya. Atau saudara kawan ayu, Ya. bagi zakat ini aku boleh berlakunya. Yang tidak boleh nemo zakat itu pertama induk bapak awak. Yang kedua anak awak. Tapi kalau nyumanya piang boleh. Wa ita izil kurba. Dahulukan karib kerabat awak kalau memang nyu miskin atau fakir. Tidak semua daging ya. Walaupun tidak sebumah. Walaupun dia mampu. Kalau nyu mampu tidak boleh nyu nemo ada. Nemo tu fakir miskin. Utang-utangnya dari mengadukan makanan pokok. Tapi zakatnya. Ya di orang misalkan Boleh. Dia mampu tapi tidak semua awak lagi. Walaupun tidak sabomah ngawak, walaupun sabomah asalnya kasapi yang hubungan awak tidak boleh.
Boleh. Tapi kat boleh nama kalau tak siang mau jangan nyimak kira. Tu. Yang horizontal tu kecek tadi zakat tu hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal berarti tegak lebih. Sepuh itu. Induk, bapak awak, anak. Aku tu itu yang tak boleh ada ni. Induk dengan anak. Anak tanggung jawab awak. Dia dah rumah awak lagi. Kemudian bapak tanggung jawab. Ngulung, boleh. Kalau gaib kemana? Dia boleh mak awak, dia dah rumah awak dah. Kebetulan nyo. Tak wajib yang zakat dah. Awak anak kayu pun induk benang miskin. Manu tetap kewajiban awak. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Yo. Gaik. Ini maksudnya. Gaik. Ni boleh ni. Ni boleh. Ini boleh. Yang tak boleh itu tu Itu tadi. Betul. Ya. Pokoknya pada ambo miskin misal jadi boleh ni, bukan kayu. Ini yang kamu bagi zakat. Adik boleh ya. Yo. Nyo sifatnya wa ita izil kurba. Apa tu kurba? Orang yang terdekat hubungan dengan awak yang sifatnya horizontal. Yang sifatnya mendatang. Oh, dua berkawan dengan orang peset kawan agak lain mode ya. Ya, akan tetapi tetap didulukan yang awak. Nyadu tuh dalam Al-Qur'an tuh baru wa ita izil kurba ya. Wal yatim, benar yatim maksudnya. Kalau ngaji itu mau dihitung. Lah. Uning geng, kemana pipak dan lepas senyam geng. Misalnya dah, sertifikasi menerima sekali 3 bulan 10 juta misalnya. Jadi setahun berarti 40 juta. Ini keluarkan Kalau sakironyo itulah mau kecek. Sebenarnya masalah nisab emas itu ya. Nisab emas itu sebenarnya bukan statis. Ya, kalau statis itu kan tetap dibuat stagnan kan. Akan tetapi nisab emas itu sifatnya harmonis apa namanya? Tetap turun naik gitu Dinamis. Fluktuasi. Ya, tetap berubah-ubah. Makanya tak bisa ada model basnas putusan petangka dibuat hitung gede berlakukan tak bisa. Sebab apa kalau orang pemaunya kelak golongan-golongannya bawah nian menjadi pegawai itu kan dihitung. Kan tak sama gaji ya dak nih. Jangan orang golongan tinggi ya. Tuh. Misalnya golongan PD atau PE itu lebih tinggi gajiannya. PB misalnya dibanding dengan orang 2A. Kamu tahu tak? Jadi kenapa nampaknya aturan di Basnas itu seolah sama saja. Akan tetapi sebaiknya mereka model uning tadi 40 juta lum wajib zakat lum. Tetapi kalau uning nak berzakat dengan 40 juta tadi tak ladu yang halangan, tak ladu melarang ada pun. Itu cuma dikasih aja. Tapi tak wajib. Ya. Digabung nyu penghasilan. Zakat profesi itu dan tak kau sertifikasi lain lebih dah, tak dan gaji lain lebih dah, tunjangan kali lebih dah. Sertifikasi itu disebut dengan zakat profesi itu hasil daripada profesi yang awak jalani. Kini kado nama FB Pro, FB profesi. Kalau misalnya penghasilannya banyak kan, sampai itu wajib mengeluarkan zakat. Memerlukan orang konten kreator Jadi profesi itu maksudnya dari jabatan yang awak punya, ya, dari kerja yang awak jadi profesi tetap awak, mohnya sertifikasi, mohnya gaji, mohnya tunjangan, moh THR digabung dalam tu lagalua. Walaupun KP ada digabung, total jumlah aja digabung, punya lalu punya yang harus dikeluarkan. Itu yang wajib dikeluarkan. Koma kami nak buat, kami nak utang ke bank. Utang ke bank tu awak buat. Ya, gaji utemu utang ada baik. Jadi tetap saja kali iyo, utang tu wajib dibayar. Kemudian dek gaji itulah tetap. Tadi ada potonglah 2,5%. Walaupun awak utang. Nyawa utang ada orang ke utang ada nabi ada kan? Ndak ada bank tu nabi utang tu. Kalau mau minjam 1% tak nyagi ada nih. Bank tu cedik paling bisa ni 75% dari gaji yang bisa nyagi kan. Tapi fikirlah kan luar kan. Sebab kami lah mencunggu itu. Kami nak minjam 1%. Dan bisa dapat. Untuk apa nak melipat makan kelak. 75% bisa kami lagi. Ada lagi kan. Sebab tu misalnya kami lagi potong. Itu wajib kami bayar. Basnas lah potong. Tak wajib bayar lagi. Wajib bayar lagi.
Basnas itu lembaga resmi, ditetap berdasarkan undang-undang. Ambo juga pian jadi ketua Basnas Kabupaten Selatan. Ambo lang ngecek ke ketua Lamu Yus Pardi, lang ngecek ambo Jose Leonardo. Nah, sampai ambo dipanggil Yus Pardi ini masuk ruangan khusus di Hotel Saga Murni. Pokoknya di rekomendasi Pak Rudi, Bu ya, dak rekomendasi ambo Deden Rahmanto Putra. Karena pengurus Basnas pusat itu ruang HMI. Lului buya 10 besar, uang pusat itu turun yang akan seleksi jadi 5, 10 jadi 5. Buya lah jadi cek tiket, ya kan? Cuma nambah dak lului 10 besar itu sana. Lah, kalau saya lah, kalau itu salah dan kurangnya mohon maaf, malumlah mau masih belajar, ya. Komo belum setahun jaguang jangan dagang belum secuka pinang sampai kini lah 45 ujung mau tapi model nak orang dulu gitu gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak bawa duduk dah.